sosial partisipatif. Dan yang keempat, tertib dan disiplin anggaran. Berikut adalah alur dalam penyusunan anggaran pendapatan desa dan belanja desa sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Langkah pertama, menghitung pendapatan asli desa, yaitu pendapatan desa yang bersumber dari PADES antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Hasil usaha desa. B. Hasil aset. C. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Yang D. Pendapatan asli desa lain. Langkah kedua, menghitung pendapatan transfer antara lain. A. Dana desa. B. Bagian dari hasil pajak dan kontribusi daerah kabupaten kota. C. Alokasi dana desa. D. Bantuan keuangan. Langkah ketiga, menghitung pendapatan lain antara lain terdiri dari A. Penerima dari hasil kerjasama desa. B. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Dan D. Koreksi kesalahan dalam catatan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. E. Bunga bank. F. Pendapatan lain desa yang sah. Yang kedua, belanja. Belanja penyelenggaraan pemerintahan. Langkah pertama, jumlahkan semua pendapatan desa. Langkah kedua, tetapkan pagu belanja operasional paling banyak 30% dengan rumus hasil penjumlahan hasil lelang tanah kas desa tambah ADD tambah dana desa tambah bagi hasil pajak dan retribusi tambah pendapatan lain desa yang sah dikali paling banyak 30%. Langkah ketiga, menghitung penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Pertama, hitung pagu siltap. Dan yang kedua, hitung siltap kades dan perangkat desa. Dan yang ketiga, gaji 13 dimasukkan hitungan pembagian. Berikut bagan perencanaan. Sekretaris desa mulai membuat RKP desa, kemudian membuat rancangan peraturan desa tentang APB desa, kemudian rancangan peraturan desa tentang APB desa disampaikan kepada kepala desa. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa. Kemudian rancangan peraturan desa tentang APB desa diusulkan kepada BPD. Kemudian BPD menyampaikan proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang APB desa. Kemudian BPD menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB desa. Kemudian BPD mengembalikan kepada kepala desa tentang rancangan peraturan desa tentang APB desa. Kemudian kepala desa menyampaikan proses penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada bupati atau wali kota melalui camat. Kemudian camat menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa. Kemudian camat mengusulkan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada bupati. Kemudian bupati mengevaluasi dan menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa. Kemudian bupati mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa. Dan kemudian bupati merancang peraturan desa tentang APB desa sesuai. Di bagan bupati tertulis tidak, sedangkan di bagan camat ya, karena rancangan peraturan desa tentang APB desa menghasilkan evaluasi rancangan APB desa. Kemudian dari camat kembali ke kepala desa, peraturan desa tentang APB desa, hasil evaluasi dan rancangan APB desa. Kemudian tinggal melaksanakannya. Itulah hasil dari pembahasan saya. Apabila ada kekurangan